Pengembangan program adalah sebuah usaha untuk mengembangkan atau memajukan sebuah potensi yang ada, baik itu potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam. Nah, saya akan menjelaskan dan mengkampanyekan program apakah yang akan saya laksanakan dan saya kembangkan di sebuah desa yang dinamakan Desa Parbulan 3 yang merupakan desa saya sendiri. Nah, saya sudah mengambil tema yang pertama yaitu rancangan lembaga pendidikan nonformal berdasarkan kebutuhan masyarakat dan permasalahan daerah masing-masing. Nah, saya di sini tidak sesuai dengan lembaga tetapi sesuai dengan program. Program yang saya buat adalah program pelatihan pembibitan tanaman dan pembibitan tanaman dan pengolahan tanah. Nah, mengapa saya angkat sebuah program ini? Karena program ini sangat cocok dan sangat diperlukan oleh daerah saya, karena di daerah saya adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup luas, sumber daya alam yang cocok untuk bercocok tanam. Nah, di sini pertama kalinya saya akan membuat menggambarkan latar belakang dari desa saya, yaitu Desa Perbulan 3 Sumatera Utara. Di sini desanya adalah desa yang beriklim curah hujan cukup tinggi dan tanahnya adalah tanah subur. Dan di sini juga saya akan menjelaskan bahwa pekerjaan di desa saya yang paling dominan adalah menjadi seorang petani. Nah, para petani sering sekali menjadi seorang buruh karena mereka kurang dalam pelatihan bercocok tanam, dan walaupun mereka sering bertani atau bercocok tanam, mereka kadang harus mengeluarkan banyak modal. Nah, untuk mencari modal mereka harus menjadi seorang buruh tani. Nah, itulah yang menjadi latar belakang mengapa saya mengangkat program ini untuk dilaksanakan di desa saya. Nah, yang merupakan acuan saya adalah teori dari pengembangan program, yaitu ada 4 hal yang harus dilakukan ketika kita mengembangkan sebuah program. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga adalah ada monitoring atau evaluasi, monitoring dan controlling, dan keempat ada evaluasi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa perencanaan itu adalah dasar dalam melakukan segala sesuatu dalam pengembangan program. Yang kedua itu adalah ada pelaksanaan. Pelaksanaan adalah puncak dari segala apa yang kita rencanakan. Dan yang ketiga adalah monitoring atau controlling. Monitoring artinya memantau dan controlling artinya tetap mengawasi, tetap mengkontrol, menyeimbangkan bagaimana terjadinya sebuah pelaksanaan pengembangan program. Yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk apakah kita akan memakai program ini, apakah program ini cocok, apakah program ini perlu berubah atau diperbaharui, apakah program ini sama sekali tidak baik dan kita harus menghilangkan program ini dari desa tersebut. Jadi itulah tujuan dari evaluasi. Baik, saya akan menjelaskan di sini. Ini ada sebuah gambaran sebuah desa. Inilah desa saya. Dan di sini desa saya memiliki 2 karang taruna. Yang pertama itu bernama Gempar atau Gerakan Muda-Mudi Parbulan 3, dan yang kedua adalah PMH atau Kumpulan Pemuda Hutan Apa. Jadi Hutan Apa ini adalah dusun dari pembagian desa saya. Nah, di sini ada 2 karang taruna yang memiliki potensi yang cukup baik, namun tidak ada yang menggerakkan dalam melakukan sebuah pelatihan. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah pelatihan. Nah, pelatihan ini sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat di sana. Kebetulan kebutuhan masyarakat di sana adalah sebagai petani, bertani dan selalu bergelut di sebuah tanah tanah dan tanaman. Nah, di sini saya akan menghadirkan pelatih-pelatih yang memang sudah handal dalam bidangnya, dan saya akan melatih
Karang Taruna yang merupakan masih usia produktif untuk menerima sebuah pelatihan, dan baik juga dengan penatua-penatua yang sudah merupakan uh, legendaris dari sebuah pertanian, atau yang bisa dikatakan sebagai petani yang sudah pernah sukses. Namun sebelum itu saya harus bekerja sama dengan pemerintah. Nah, di sini ketika kita membuat sebuah program, kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Nah, pengembangan program yang saya buat ini, saya akan bekerja sama dengan pemerintah setempat, yang dimana pemerintah setempatnya dipimpin oleh Pak Jones Pandiangan yang menjadi kepala desa, dan penatua-penatua yang ada di sana berdasarkan tuan takur yang ada. Nah, desa yang masih memiliki keprimitifan ini membutuhkan sebuah pelatihan yang sangat dibutuhkan sesuai dengan sasaran yang mereka butuhkan. Jadi saya kira pelatihan ini sangat cocok dan sangat memiliki keberhasilan yang dominan, karena merupakan pelatihan-pelatihan yang sangat membantu mereka untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nah, apakah tidak ada kegiatan atau pekerjaan selain daripada bertani di tempat saya atau di desa tersebut? Nah, itu pertanyaan yang mungkin kita sama-sama ingin menanyakan. Namun saya akan menjelaskan, di sana ada dua jenis pekerjaan yang sangat dominan. Yang pertama itu bertani, yang kedua itu adalah pedagang. Nah, pedagang ini akan mendistribusikan menjadi distributor dari hasil tani kepada distributor awal atau distributor besarnya. Jadi mereka akan bekerja sama, dan banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebab pedagang-pedagang banyak juga yang mengambil untung yang sangat menekan harga pada petani. Nah, di sini selain dari pelatihan pengolahan tanah dan pembibitan tanaman, saya akan memberikan pengetahuan tentang distributor-distributor yang langsung jumpa dengan pertanian, sehingga tidak menekan harga oleh pedagang. Pedagang tidak bisa lagi menekan harga kepada petani. Nah, sangat sayang bukan jika petani hanya mendapatkan 1.000 per kilonya, padahal pedagang mendapatkan 2.000 keuntungan per kilonya. Nah, itu merupakan ketidakseimbangan. Jadi dari sana kita melihat bahwa banyak masalah, dan pengembangan program dan pelatihan ini sangat cocok dilakukan di desa saya yang merupakan adalah desa yang cocok untuk bercocok tanam. Nah, apa sih kelebihan dari pengembangan program ini? Kelebihan dari pengembangan program ini adalah di mana pengembangan program ini tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, dan merupakan aktivitas yang selalu dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut. Nah, di sini yang kedua, mengapa program ini sangat memiliki nilai lebih? Karena program ini melibatkan semua aspek. Nah, pertanian ini kan melibatkan, tidak membandingkan umur, tidak membandingkan usia, pendidikan. Semuanya bisa. Jadi ini sangat cocok untuk pendidikan non formal, dan sangat cocok untuk diterapkan dalam sebuah lingkup pengembangan program. Nah, sebelum sebuah lembaga dijadikan, saya ingin melakukan pelatihan ini bersama dengan lembaga Dharma Wanita yang ada di sana, dan gerakan perempuan PKK. Saya akan melakukan hal tersebut bersama dengan mereka, dan bantuan dari pemerintah-pemerintah dan organisasi-organisasi yang ada di sana. Tentunya tidak mudah untuk melakukan ini, tapi saya yakin saya mengkampanyekan program ini karena saya yakin bahwa program ini mampu dan memiliki nilai hasil yang baik terhadap sebuah desa yang akan saya tuju. Nah, pengembangan program ini juga akan saya evaluasi. Jika memang tidak cocok, maka ini akan segera dievaluasi dengan baik. Jika memang ada timbul masalah-masalah dan saya harus luruskan, masalah itu biasa di dalam satu program. Namun jika ada masalah-masalah di luar dari pencapaian atau ukuran yang sudah saya terapkan, ukuran yang sudah saya buat sendiri, sudah dipertimbangkan bersama dengan para pemikir-pemikir lainnya, para
saya akan melakukan sebuah evaluasi yang sangat mendalam, yang sangat baik. Nah, untuk kelemahannya, saya menekankan sedikit kelemahannya mungkin ada di masyarakatnya sendiri, bahwa kelemahannya banyak masyarakat yang masih berpikir primitif, berpikir bahwa pengembangan ini masih dilakukan untuk kebutuhan si pembuat atau evaluator atau si pembuat atau si penyuluh atau seperti tenaga pendidikan luar sekolah. Nah, itulah kelemahan-kelemahannya. Jadi dari kita bisa lihat kelebihan dan kelemahan itu kelebihannya bisa menutup kemungkinan kelemahan itu dengan kerjasama dengan yang baik dengan pemerintah. Nah, mari kita majukan desa kita, mari kita majukan pengembangan program yang ada di pendidikan luar sekolah melalui pengembangan-pengembangan yang inovatif. Itulah yang bisa saya sampaikan, inilah yang bisa saya jelaskan mengenai pengembangan program pelatihan pembibitan tanaman dan pengolahan tanah di Desa Perbulan 3. Sekian dari saya Betty Sofiana Sinaga, saya undur diri. Terima kasih.